Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang teknologi yang meliputi jenis, dampak, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana ini untuk melengkapi tugas strategi belajar mengajar yang diampu oleh Ibu Sri Kuryati Eskom MPD. Baik, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu teknologi. Apa sih itu teknologi? Teknologi itu adalah seluruh sarana yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi keberlangsungan serta kenyamanan hidup manusia. Pemanfaatannya juga ada di setiap bidang berbeda-beda. Berikut juga adalah pengertian menurut para ahli serta 10 jenis teknologi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Capra, yang menurutnya itu merupakan salah satu pembahasan sistematis atas jenis terapan ataupun pertukangan. Hal ini sendiri mengacu pada literatur dari Yunani yang kemudian menyinggung mengenai teknologi yang berasal dari kata tekne dan bermakna wacana seni. Yang kedua itu ada pengertian dari Manuel Castells. Dia mendefinisikan teknologi itu sebagai suatu kumpulan alat, aturan, serta prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah mengenai sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang akan memungkinkan terjadinya pengulangan. Kemudian ahli ketiga yaitu menurut Tony B. Dia mendefinisikan teknologi itu adalah sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini kemudian akan membuktikan bahwa manusia tak dapat hidup hanya untuk makan semata, tapi juga membutuhkan lebih dari itu. Kemudian ahli yang keempat itu menurut Gary J. Anglin. Menurutnya teknologi itu adalah penyerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga berbagai pengetahuan lain dengan secara bersistem serta main sistem bertujuan untuk memecahkan masalah manusia. Kemudian yang kelima itu menurut Merriam-Webster. Menurutnya teknologi itu adalah sebagai salah satu penerapan pengetahuan praktis khususnya pada suatu bidang tertentu. Cara menyelesaikan tugas ini sendiri umumnya menggunakan proses teknis, metode, serta pengetahuan. Juga berbagai aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Kemudian yang keenam yaitu menurut Jacques Ellul. Pengertiannya adalah keseluruhan metode yang dengan secara rasional kemudian mengarah kepada ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Kemudian menurut Nyarso, di mana bentuk proses yang kemudian meningkatkan nilai tambah proses yang berjalan sendiri dapat menggunakan ataupun menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain ini telah ada. Hal ini kemudian juga menyatakan bahwa teknologi sebagai suatu bagian integral yang terkandung dalam suatu sistem tertentu. Yang ke-8 itu menurut Feuerbach Harahap, yang dimana menurutnya penggunaan kata teknologi pada dasarnya kemudian mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki mengenai suatu cara kerja di dalam bidang teknik serta mengacu kepada berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu. Kemudian menurut ahli berikutnya itu Naisbitt 2002. Naisbitt
mengutip kepada pengertian dari teknologi, yaitu Random House Dictionary, yang mengatakan bahwa sebagai suatu benda serta objek serta bahan serta wujud yang berbeda jika dibandingkan dengan manusia biasa. Kemudian yang ke-10 itu Mearso 2007. Pendapat lainnya mengenai pengertian ini kemudian diungkapkan oleh Mearso, yang mengungkapkan bahwa teknologi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan nilai tambah proses yang berjalan, kemudian akan menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut, disebabkan juga bahwa teknologi sebagai suatu bagian dari sebuah integral yang dapat di dalam suatu sistem tertentu. Kemudian ahli yang selanjutnya itu Jojo Hadikusumo. Dia menjelaskan bahwa teknologi itu sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains serta ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teknologi dapat juga diartikan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi engineering dan dimensi sains. Kedua dimensi itu kemudian akan disaling terkait antara satu dan yang lain selama masa perkembangan dan juga penciptaan dari sebuah teknologi yang tak dapat saling terpisahkan. Itulah penjelasan tentang teknologi dari beberapa ahli. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa cari lagi seperti di Google dan atau tempat-tempat lainnya. Oke, sebelum masuk ke materi berikutnya, mari kita lihat tentang perkembangan teknologi berikut ini. Lanjut, simak video berikut. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita.
Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadi begitulah perkembangan singkat tentang teknologi. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis teknologi. Saat ini teknologi telah hadir di berbagai bidang ya, sesuai juga dengan kebutuhan manusia, termasuk diri kita sendiri. Adapun jenis teknologi yang umumnya ditemukan di kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama itu teknologi dalam bidang informasi. Teknologi informasi atau TI itu merupakan salah satu teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi ke satu sama lain dengan tepat dan cepat. Teknologi ini sendiri terdiri atas perangkat lunak serta perangkat keras yang dibutuhkan dalam menyampaikan informasi tersebut. Contoh diantaranya adalah website, televisi, radio, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya teknologi di bidang komunikasi. Jenis ini diantaranya adalah teknologi komunikasi. Teknologi ini berguna untuk membantu manusia dalam berkomunikasi antar samanya, serta dalam menggunakan perangkat tertentu. Jenis ini yang mungkin saat ini paling terasa di berbagai kehidupan manusia saat ini. Contohnya komunikasi ini adalah pada email, smartphone, serta aplikasi pesan singkat lainnya seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian ada di bidang transportasi. Teknologi transportasi sebagai suatu perangkat yang membantu manusia melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat. Kehadiran ini juga kemudian membuat mobilitas manusia menjadi lebih efisien. Contohnya kereta api, pesawat, kereta listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu teknologi di bidang pendidikan. Tidak disangka juga jika pada sistem pendidikan di dalamnya terdapat unsur teknologi ya. Jenis ini diciptakan untuk dapat meningkatkan kinerja pembelajaran. Contohnya pada saat COVID-19 kemarin kita kan menggunakan teknologi. Nah, jadi untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran ada yang namanya pro teknologi. Nah, jadi untuk beberapa contoh pendidikan diantaranya adalah metode pengajaran seperti yang disebutkan tadi, alat laboratorium, pembelajaran daring seperti pada COVID pada tahun yang lalu ya, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada teknologi di bidang kesehatan. Jenis ini kemudian digunakan juga dalam kegiatan medis, teknologi kesehatan atau medis sendiri memiliki cakupan yang sangat luas ya. Inovasi ini kemudian bermanfaat dalam memelihara kesehatan manusia, juga mengurangi rasa sakit dan mempercepat pemulihan. Contohnya di bidang medis ini sendiri diantaranya pada termometer, stetoskop, alat infus, software konsultasi kesehatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi teknologi yang digunakan pada alat medis, karena teknologi ini sangat membantu para medis untuk menangani pasien-pasiennya. Kemudian yang keenam itu ada di bidang konstruksi. Ini juga berhubungan dengan alat serta cara yang digunakan dalam membangun struktur bangunan yang baik, dari struktur dasar ataupun pada tingkat lanjutan. Contoh teknologi yang digunakan ini adalah pada alat berat untuk konstruksi, metode kerja konstruksi, dan lainnya.
Kemudian teknologi di bidang pertanian, tidak bisa dipungkir juga pertanian sekarang juga sudah menggunakan teknologi yang canggih. Di bidang pertanian ini ataupun agrikultur juga menggunakan teknologi berupa mesin ataupun teknik budidaya tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian, contohnya pada traktor, alat pengering hasil panen, mesin pemilih bibit, dan masih banyak lagi alat-alat yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dalam bertani. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah teknik bidang arsitektur. Teknologi arsitektur ini diantaranya pada komponen dari rekayasa bangunan serta arsitektur yang berhubungan langsung dengan metode konstruksi, desain bangunan serta bahan bangunan. Teknologi ini juga diperlukan untuk keperluan desain bangunan baik pada interior maupun eksterior. Contohnya adalah seperti pada rekayasa bangunan, desain bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9 yaitu Artificial Intelligence atau AI. Tidak dipungkiri lagi sekarang banyak AI yang bermunculan untuk mempermudah pekerjaan manusia. AI sebagai suatu cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mencapai kecerdasan yang kemudian ditunjukkan oleh mesin teknologi. Teknologi ini juga terdiri dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya adalah matematika, filsafat, teknik, psikologi, ilmu saraf, ekonomi, komputer, dan teori kontrol. Contoh AI diantaranya pada Google asisten virtual, fitur rekomendasi di platform digital, dan lain sebagainya. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selain terbagi menjadi beberapa jenis, kemudian akan memberikan banyak manfaat di segala bidang. Di sini juga teknologi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mudah menerima atau mencari informasi. Sisi positif ini perkembangan teknologi yang pertama ialah pada kemudahan dalam menerima informasi baik lokal hingga internasional. Tidak seperti zaman dahulu, di era modern seperti ini kita kemudian tidak perlu repot dalam membeli koran. Cukup dengan menggunakan handphone aja kita sudah bisa mengakses informasi yang kita inginkan. Untuk membaca berita atau mendapatkan informasi terbaru cukup hanya dengan membuka Google serta menanyakan kabar terbaru pada hari itu. Itu otomatis juga kemudian akan menanyakan beberapa informasi dan berita terkini. Kalian hanya perlu klik salah satu judulnya serta membaca tulisan di dalamnya. Jadi untuk mencari informasi dengan adanya teknologi ini sangat mudah. Kemudian memudahkan kita untuk berkomunikasi. Adanya aplikasi pesan yang mengirim pesan baik itu secara suara maupun pesan tulisan secara telepon, yang kemudian akan memudahkan dalam berkomunikasi, tidak seperti masa lampau. Berkomunikasi masih harus melalui surat dan harus mengirimnya ke kantor pos. Surat ini tidak bisa langsung sampai pada penerima surat, serta memerlukan biaya yang cukup mahal dan memakan waktu yang lama. Beda halnya sama era modern saat ini. Sekarang kita hanya perlu mengirim pesan atau informasi ke orang lain cukup dengan hanya membuka aplikasi pesan tersebut dengan menggunakan aplikasi mengirim pesan. Dan kita sudah dapat mengirimkan pesan secara langsung
yang akan diterima pada saat kalian selesai mengirimnya, tidak merupakan biaya serta memakan waktu yang cukup lama. Sungguh mempermudah hidup kita. Jadi teknologi itu sangat berguna juga bagi kita. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu belanja lebih praktis. Tidak dipungkiri lagi, zaman sekarang itu banyak orang-orang yang menggunakan teknologi untuk berbelanja ya, seperti belanja pakaian dan lain sebagainya. Jika dulu kita harus pergi ke pasar atau ke tempat belanja lainnya serta memakan waktu yang lama, beda halnya dengan saat ini kita cukup memesan berbagai kebutuhan hanya dengan menggunakan aplikasi belanja online, kemudian membayarnya serta menunggu pesanan sampai ke rumah tanpa perlu repot keluar rumah. Waktu yang dibutuhkan dalam mengirim pesan juga sangat singkat. Kita bisa bebas berbelanja kapanpun tanpa takut tokonya belum buka ataupun sudah tutup. Selain itu kita perlu menghabiskan atau memotong banyak waktu sehingga sangat fleksibel hanya melalui smartphone dan laptop, kemudian sangat mempermudah hidup. Kemudian yang keempat itu belajar kita menjadi lebih mudah. Jika dulu kita harus membeli buku dan tempol dan memakan biaya yang tidak sedikit, kita saat ini hanya perlu membeli e-book yang meski tak sedikit yang berbayar, namun banyak pula e-book yang bisa kamu dapatkan secara gratis. Dan selain bisa membaca buku dengan mudah, pesatnya perkembangan pulau kemudian akan memudahkan dalam proses belajar mengajar, apalagi di saat pandemi seperti ini, pandemi seperti kemarin ya. Manfaat perkembangan teknologi yang satu ini juga sangat diperlukan bagi kaum pelajar maupun guru yang mengajar. Nah, setelah adanya jenis-jenis dan manfaat teknologi ini, tentu ada yang namanya dampaknya ya. Nah, sebelum kita bahas dampaknya, silakan kita simak sama-sama video tentang dampak teknologi berikut ini. Teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Keberhasilan manusia menaklukkan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat, memiliki potensi yang dapat diinginkan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun juga memiliki potensi negatif bila tidak memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatannya. Potensi positif
dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti yang pertama, adanya teknologi memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Yang ketiga, persebaran informasi cepat dan luas seperti penggunaan satelit dan internet. Dan yang terakhir, teknologi mendukung dan mempermudah penelitian berbagai bidang. Potensi negatif teknologi terhadap kehidupan masyarakat diantaranya, masyarakat Indonesia kecenderungan dalam menanggapi teknologi dengan cara meniru tanpa syarat pengaruh budaya asing. Biasanya seperti gaya hidup bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketidakadilan di bidang ekonomi membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan akhirnya menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu pembangunan di segala bidang kehidupan semakin modern, menimbulkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada sejak dahulu menjadi memudar. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai hal. Karena itulah, kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan kemudahan teknologi informasi ini, karena selain punya banyak manfaat, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita waspadai, apalagi terhadap pengaruh jejaring sosial. Pengaruh perkembangan teknologi ada 4 bidang yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Adapun pengaruh-pengaruh negatif perkembangan teknologi yaitu pengaruh perkembangan teknologi pada jejaring sosial juga berpengaruh negatif dan harus diwaspadai karena sering berpengaruh dalam kehidupan sosial, khususnya pada remaja. Nah, oke teman-teman, di situ juga sudah dijelaskan tentang dampak teknologinya ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak positif dan negatifnya dari teknologi ini. Baik, langsung aja ke pembahasannya. Oke, dampak negatif dari teknologi ini juga ada ya teman-teman. Yang pertama itu penjajahan budaya. Memang bagus dalam mempelajari budaya asing, namun ada akibat yang ditimbulkan yaitu pada orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang dengan budayanya sendiri. Jika seperti itu, secara tak langsung budaya lokal kemudian akan terjajah oleh budaya asing. Akibatnya nilai-nilai budaya kian turun-temurun akan hilang dari identitas budaya negara setempat juga akan hilang. Kemudian menurutnya moral bangsa. Selain budaya positif, budaya negatif juga kemudian dapat diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, serta budaya buruk lainnya. Jika ditiru oleh anak bangsa kita adalah budaya negatifnya, maka moral suatu bangsa terus menurun, terutama pada remaja dan juga anak-anak. Oleh karena itu diperlukan filter ketika suatu budaya masuk ke tanah air. Kemudian terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi ini dapat membuat seseorang menjadi lebih menikmati waktunya dengan komputer atau handphone dan dia hanya bermain di rumah saja dan ketimbang bersosialisasi sesama orang lain. Salah satu bahaya kecanduan internet diantaranya adalah menjadikan seorang antisosial di dalam dirinya. Padahal manusia adalah makhluk yang bersosial yang membutuhkan manusia lain di dalam kehidupannya. Nah, tentu ada yang namanya dampak ya. Itu adalah dampak dari
negatif. Dan yang berikutnya adalah dampak positifnya, yaitu mudah melakukan aktivitas. Manfaat pertama dari adanya teknologi adalah seseorang atau perusahaan lebih mudah dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Misalnya perusahaan yang lebih mudah dalam memproduksi barang karena adanya mesin-mesin canggih, dan kemudian membangun hubungan bagi perusahaan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi berupa media sosial, maka bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan pelanggan serta membangun hubungan perusahaan ini mendapat sebagai feedback langsung ide pengujian serta mengelola layanan pelanggan dengan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, mudah mendapatkan informasi seperti yang tadi teman-teman, dengan adanya perkembangan teknologi, kita atau orang lain atau perusahaan akan lebih mudah mendapatkan informasi secara global, bahkan mendapatkan hal itu tidak membutuhkan waktu lama, bagaikan kamu juga bisa bertukar informasi dengan orang-orang yang ada di luar negeri seperti menggunakan media sosial. Kemudian data yang lebih terukur. Dampak positifnya yang selanjutnya adalah data yang lebih terukur. Dengan sistem tracking yang mudah, maka pengiriman pesan kemudian menjadi lebih struktur, teman-teman. Terukur maksudnya, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektivitas promosi. Demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya itu perubahan tren dalam perkembangan teknologi informasi pada masa kini, teman-teman. Yang dimana ini juga sudah tidak bisa kita pungkiri juga dengan adanya teknologi, tren-tren bermunculan ya. Yang pertama yaitu social gaming. Dampak perkembangan Facebook pada tahun 2010 lalu ditampilkan lebih seru dengan berbagai game seru yang bermunculan, sehingga pertumbuhannya melebihi pertumbuhan media sosial yang populer seperti Twitter. Kemudian ada body motion sensor. Sekarang ini game akan lebih asik lagi dengan menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Di PC juga kini sudah tersedia beberapa software yang memanfaatkan gerakan tubuh dengan sensor webcam. Kemudian ada augmented reality. Augmented reality ini adalah perkembangan game dengan menggabungkan dunia reality dan dunia game dalam satu simulasi dan akan lebih populer lagi dengan adanya platform baru seperti iPhone yang mendukung aplikasi augmented reality ini. Selama ini augmented reality hanya populer di PC saja, namun sekarang sudah mulai merambat ke mobile gadget. Kemudian ada internet TV. Tren internet TV ini sudah mulai menonjol pada tahun 2010-an, disebabkan oleh selesainya infrastruktur Telkom yang saat ini dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah konten yang masih harus bersaing dengan social network yang cukup mengambil traffic bandwidth cukup tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu ada mobile payment. Semakin maraknya Facebook kini mulai memicu penggunaan mobile payment atau pembayaran online melalui HP, karena untuk memudahkan proses transaksi bagi pengguna. Oke teman-teman, materi kita sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati, dan
kata-kata yang kurang jelas atau materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan semakin bijak dalam menggunakan teknologi yang baik. Saya akhiri, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.